Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahayu. Perkenalkan, saya Evita Markandisari, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan menyampaikan pemberlakuan hukum adat dalam perkawinan di Kecamatan Boneho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Indonesia menganut sistem hukum majemuk yang terdiri atas hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan dijalankan secara nyata hingga saat ini adalah hukum adat Seda dalam perkawinan pada masyarakat adat Mandar di Kecamatan Boneho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hukum adat Seda merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang paling penting dan paling berat dalam sistem hukum adat Mandar di Kabupaten Mamuju. Seda tidak dapat dipahami hanya sebagai denda, melainkan sebagai mekanisme hukum adat untuk memulihkan kehormatan atau dalam bahasa adatnya siri, menutup konflik sosial serta mengembalikan keseimbangan hukum kekerabatan yang rusak akibat pelanggaran perkawinan. Dalam konteks hukum adat Mandar, Seda lahir dari pandangan bahwa perkawinan bukan urusan dua individu semata, melainkan ikatan sosial antara keluarga besar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran dalam perkawinan, terutama kawin lari atau silariang, dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial adat dan wajib diselesaikan melalui mekanisme adat. Hukum adat Seda dalam perkawinan diberlakukan di Kecamatan Boneho, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, khususnya pada masyarakat adat suku Mandar yang masih mempertahankan nilai dan norma secara turun-temurun. Berlakunya hukum adat ini tidak semata-mata secara administratif, tetapi bagaimana keberadaan masyarakat adat itu tetap masih eksis dan terus berkembang secara sadar, mengetahui atau mengakui wewenang adat yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Penyelesaian perkara Seda biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang dilakukan di rumah adat yang disebut boyang. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat untuk memutuskan suatu keputusan seperti perkara sengketa, seperti tentang bagaimana pernikahan itu berlangsung, serta mahar atau sorong yang akan diputuskan oleh kedua mempelai. Penerapan hukum adat Seda berlaku dari pranikah, penentuan mahar, profesi adat, dan setelah pernikahan atau saat berumah tangga. Pada saat pranikah, bertunangan itu bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi menyatukan dua keluarga besar dengan perjanjian sosial yang telah disepakati bersama dengan ketentuan adat yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran itu karena dari pihak laki-laki atau perempuan membatalkan secara sepihak tanpa alasan tertentu. Tahap selanjutnya yaitu prosesi adat. Di dalam prosesi adat ini ada dua hal atau dua ritual yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mekalantingi, merupakan proses penyucian kedua belah mempelai. Yang kedua yaitu susu kaweng, merupakan penyerahan seserahan kepada pihak perempuan dari laki-laki yang dimana dinyatakan atau sebagai simbol bahwa pihak laki-laki sudah diterima oleh keluarga perempuan. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka pernikahan dianggap tidak sah secara adat, meskipun dianggap sah secara agama atau kepercayaan. Kemudian yaitu tahap setelah menikah atau berumah tangga. Hukum Seda berlaku apabila salah satu pasangan melakukan perselingkuhan.
Hukum adat Seda juga berlaku bukan hanya dalam perkawinan secara normal atau baik-baik, tetapi juga dalam perkawinan lari atau silariang. Hal ini karena dianggap menciderai atau merusak kehormatan keluarga perempuan. Kemudian penentuan mahar atau sorong. Sorong merupakan mahar adat yang mencerminkan martabat serta kehormatan seorang perempuan dan keluarganya. Penentuan mahar atau sorong ini dilakukan dengan musyawarah adat, dengan kesepakatan bagaimana status sosial, kemudian kemampuan laki-laki, serta kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditentukan. Sorong merupakan wajib dan mengikat, sehingga apabila tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi seda. Selanjutnya, pelaksanaan dan penegakan hukum adat dalam pernikahan di Mamuju ditangani oleh lembaga adat yang dipimpin oleh Maradika sebagai pimpinan adat paling tinggi. Di tingkat kecamatan atau desa itu dipimpin oleh pabicara. Ketentuan serta wewenang masyarakat adat ini juga resmi diakui oleh pemerintah dalam Peraturan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan masyarakat adat dan wewenang-wewenang adat yang diberlakukan di masyarakat Mamuju. Oke, sekarang kita bahas tentang penyelesaian dan sanksi adat hukum Seda. Sanksi adat dalam perkawinan di Mamuju itu bertujuan bukan hanya untuk menghukum semata, tetapi untuk memulihkan kehormatan, kekerabatan, dan keseimbangan sosial. Oke, yang pertama yaitu sanksi pelanggaran pada pertunangan. Bentuk pelanggarannya berupa pemutusan secara sepihak dan pelanggaran kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Kemudian, sanksi yang diberikan berupa adat seda, ganti rugi proses adat mencapai 2 kali lipat dari biaya keseluruhan prosesi adat. Yang kedua yaitu rasa malu yang ditanggung oleh pihak yang melakukan pemutusan secara sepihak tersebut. Selanjutnya, sanksi adat terkait mahar atau sorong. Jika sorong yang telah disepakati tadi tidak dipenuhi, maka perkawinan diakui tidak sah menurut adat, serta pasangan kehilangan hak-hak adat dalam bermasyarakat. Kemudian, sanksi adat terhadap kawin lari atau silariang merupakan pelanggaran yang paling besar dalam hukum adat Mamuju di perkawinan. Sanksi yang dikenakan yaitu mandami mate, pemutusan hubungan kekerabatan secara adat. Kemudian, sanksi adat seda berupa denda adat wajib yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan melalui lembaga adat. Pembayaran seda merupakan syarat untuk proses perdamaian adat atau sipokapai dan pemulihan status sosial. Sanksi seda itu yang pertama denda material itu wajib. Bentuknya uang tunai, nilainya tidak baku tergantung kesepakatan, dan tingkat pelanggaran, status sosial, serta hasil musyawarah lembaga adat. Tujuan denda uang ini untuk mengganti rugi moral atau sosial keluarga perempuan, memulihkan kehormatan atau siri, dan membuka jalan perdamaian adat atau sipokapai. Selain uang, seda juga bisa berupa benda, tapi tergantung bagaimana kesepakatan dalam musyawarah adat diputuskan. Benda adat tersebut bisa kain adat mandar, perlengkapan rumah adat, hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, serta simbol adat tertentu yang telah ditentukan dalam musyawarah adat. Benda ini bersifat simbolis, melambangkan pengakuan kesalahan, ketundukan pada hukum, dan kesungguhan meminta maaf. Selanjutnya, denda sosial ini melekat pada seda. Seda tidak pernah berdiri sendiri, selalu disertai konsekuensi sosial. Bentuknya kewajiban minta maaf secara adat di hadapan tokoh adat dan keluarga, menghadiri musyawarah adat terbuka,
penghapusan status mandami mate setelah seda dibayar. Tanpa menjalani proses ini, seda dianggap belum sah meskipun sudah membayar seda, baik uang maupun benda. Denda adat seda tidak berupa hukuman fisik. Sejak lama hingga sekarang, seda diarahkan pada denda sosial yang dimana selaras dengan HAM dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Lalu siapa yang membayar dan kemana? Yang membayar seda itu pihak laki-laki dalam kasus silariang atau pihak yang dinyatakan bersalah dalam musyawarah adat yang telah diputuskan. Kemudian diserahkan kepada pihak perempuan melalui lembaga adat. Jadi tidak boleh langsung diberikan kepada pihak perempuan secara langsung, tapi harus melalui pimpinan adat dan musyawarah adat di rumah adat. Fungsi utama denda adat seda ini bukan sekedar denda, tetapi memiliki fungsi memulihkan kehormatan atau siri, mengakhiri konflik sosial, mengembalikan hubungan kekerabatan, menjadi syarat perdamaian adat atau sipokapiai. Seda yang telah dibayarkan dan diterima itu bisa membuat konflik dianggap selesai, status sosial dipulihkan kembali, dan hubungan keluarga dibuka kembali. Lalu sanksi adat atas pelanggaran rumah tangga. Hukum adat tetap ditetapkan setelah pernikahan. Bentuk pelanggarannya yaitu perselingkuhan, perilaku yang mencoreng kehormatan keluarga, KDRT seperti itu. Kemudian sanksi adatnya berupa denda adat material yang mencapai 10 juta rupiah atau bahkan lebih. Sanksi sosial berupa pengucilan dari kegiatan adat dan bermasyarakat di masyarakat adat tersebut. Oke teman-teman, lalu bagaimana sih kedudukan hukum adat ini dengan hukum adat nasional? Hukum adat seda ini tidak bertentangan dengan hukum adat nasional karena bersifat saling melengkapi satu sama lain. Perlindungan hukum diberikan melalui Perda Kabupaten Nomor 2 Tahun 2023 serta pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 2 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2003 dan diberlakukan 2 Januari 2026 ini diakui sebagai living law, sehingga nilai-nilai adat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara.